Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 192 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Adapun pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ini tidak ada sangkut pautnya untuk menggugurkan satu hukum perintah negara yang memberlakukan hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum di dunia tetap dilaksanakan sekalipun kita sudah benar-benar bertaubat. Contohnya seperti orang yang pernah mencuri. Selain ia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia juga harus aslah. Aslah itu berdamai. Contohnya seperti dengan mengembalikan barang yang telah dicuri kepada pemiliknya, atau minta halal jika tidak bisa mengganti. Namun hukum potong tangan yang dilakukan hukum dunia tidak gugur, walaupun barang yang dicuri itu sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, jadi walaupun si pencuri ini bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan mengembalikan barang curiannya, kalau di negara itu memberlakukan hukum Islam potong tangan, tetap potong tangan tidak dilakukan, walaupun dikembalikan sudah barangnya, barang curiannya. Nah, ahwamlah hukum negara kita ini. Kan hukum negara kita ini kadang menganut sistem syariat Islam. Jadi bila pencuri itu di penjara, itu tuh kayaknya tergantung orang yang dicuri. Kalau dia menuntut ke pengadilan, melapor, bisa masuk penjara ya kalau. Tapi kalau inya kada melapor, dimaafkannya, berdamai aja, asal belikan barang pujar, kada masuk penjara ya kalau. Nah, tapi kalau hukum Islam bila mencuri potong tangan cuma adalah ada pangkadarnya tuh berapa dinar, berapa dirham gitu lah. Bila sudah memenuhi target, maka dia potong tangan. Nah, itu tetap jar hukum dunia. Maksud hukum dunia itu hukum negara yang menganut hukum syariat Islam. Bila
mencuri potong tangan. Sama juga kalau bila orang berzina, walaupun ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berlaku nang dicambuk nang 100 kali ini toh. Kalau hukum Islam berlaku di negara itu. Kalau kita sini kan kada berlaku hukum Islam nang ujar habar di Aceh berlaku hukum Islam lah di Aceh. Bila minum khamar itu dicambuk. Bila berzina dicambuk. Kalau pernah kawin berzina dirajam sampai mati. Nah jadi itu hukum dunia itu ya, hukum syariat yang diberlakukan di dunia ini itu tetap berlaku. Nah kecuali lah pembunuhan. Kalau pembunuhan itu misalnya si A membunuh si B kan, dalam hukum Islam bunuh yaklak itu kalau keluarga yang dibunuh itu menuntut. Kalau keluarga yang dibunuh ini pilihan antara dua, boleh pilihan yang pertama kenapa menuntut dibunuh juga, boleh pilihan yang kedua dimaafkan tapi bayar 100 ekor unta. Gitu nah, satu nyawa tuh harganya 100 ekor unta. Nah, kami memaafkan aja. Kalau kami dibunuh, kada usah dibunuh gini nih, tapi nih harus bayar 100 ekor unta. Enggak ada salah 100 ekor unta. Nah, kalau berdamai kada jadi mati. Nah, jadi satu nyawa manusia tuh harganya mahal. Itu harganya 100 ekor unta. Satu ekor unta berapa harganya? Anggaplah seandainya 30 juta kali 100, nah berapa itu? Makanya bila membunuh itu dosanya lah saking gonalnya seperti dosa membunuh seluruh umat manusia. Membunuh satu orang dah dosanya sama membunuh seluruh umat manusia. Nah, itu gonalnya dosanya. Nah, jangan kita sesama orang Islam ini saling membunuh, saling menyakiti aja kada boleh, apalagi sampai membunuh. Amun yang kada berlaku hukum Islam di negara kita, contoh mencuntan pisang orang satundun misalnya, ya Allah pernah ini bertobat datang ya nampun pisang tuh ulun minta rela pernah mencuntan pisang pian setundun kada sesikat lagi setundun tahun tadi. Nah ulun minta rela ganti kah, mengganti pakai duit Jepang. Nah berapa pian hendak minta ganti? Saya ganti aja berapa 200.000, ganti 200.000. Tapi jadinya misalnya kada bapak ku relakan aja gin, kalau usah diganti. Nah ibaratnya karena kada berlaku hukum potong tangan, ya kada bapak minta ampun lawan Tuhan, bertobat sudah diampuni Tuhan dosa itu. Nah yang kada berlaku bang hukum yang potong tangan itu. Sesudah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur atau Maha Pengampun, maka keimanan itu akan membuahkan akhlak, yaitu suka mengampuni kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan keimanan kita karena kita sudah beriman dengan Allah yang Maha Pengampun. Kita buktikan keimanan kita itu supaya iman kita ini berbuah, meningkat. Napa amaliyahnya? Hendaklah kita bersifat
pemaaf, pengampun kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia, kan Allah taala menciptakan manusia Jasidin. Kemudian dia Allah pula yang memberi rizki. Allah taala pernah memberi rizki manusia tuh setiap harinya, setiap detiknya kepada hambanya. Dan si hamba berulang kali berbuat kesalahan, ternyata si hamba itu berbuat kesalahan terus lawan Tuhan. Padahal diberi rezeki terus nih, diberi nikmat terus nih. Mana Tuhan menciptakan inya, mana Tuhan memberinya rezeki, sekalinya tahu-taunya hamba ini berbuat maksiat kepada Allah. Nah, apabila ia hamba minta ampun, sekalinya bertobat si hamba itu, minta ampun lawan Tuhan, ampuni ya Allah dosa ulun ya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, pasti mengampuni, langsung mengampuni, karena kena toh. Langsung Tuhan mengampuni, kan baikannya Tuhan toh. Nah, kenapa Jasidin kita nih tidak mengampuni orang yang bersalah dengan kita? Kita misalnya bisa kawan, kayaknya ia berbuat salah dengan kita, contohnya mencuri duit kita, bisa. Sedangkan kita sesama yang sesekali orang bersalah dengan kita, padahal kita tidak pernah memberikan rezeki kepada orang itu. Ibaratnya hanya sekali orang berbuat salah dengan kita, dan kita pun kada pernah juga memberinya rezeki gitu nah. Kan memberinya rezeki Allah, memberi kita rezeki Allah, kita kada ada memberinya rezeki. Nah, kalau ia bersalah Sidin, kenapa kita tidak memberi ampun? Sekalinya misalnya ia berbuat salah, kenapa kita kada memaafkan? Apalagi ia minta maaf kita, kenapa jadi kita kada memaafkan? Kenapa kita kada mengampuninya? Sedangkan Allah Ta'ala kepada hambanya berulang kali berbuat salah kepada Allah, minta ampun langsung Tuhan ampuni. Kita misalnya ada kawan kita berbuat salah kepada kita sekali, sayangnya minta maaf. Nah, kenapa kada kita maafkan? Seharusnya kita maafkan. Itu nah harapnya kita daripada Allah Ta'ala gitu nah. Allah Ta'ala Maha Pengampun, kenapa kita kada pemaaf pada sesama? Nah, tentu karena kita belum sepenuhnya beriman dengan Al-Ghafur. Itu menunjukkan kita belum beriman lawan Al-Ghafur. Kenapa? Kada mengamalkan sifat Allah pengampun. Seharusnya kalau beriman kepada Allah yang Allah Maha Pengampun, kita menuruti sifat Allah, pengampun juga, pemaaf juga, dan memaafkannya ikhlas juga, kada terpaksa, dan memaafkannya langsung juga, kada nang kena aja seminggu lagi gini aku memaafkan. Nah, kada itu langsung memaafkan. Nah, bila kada pemaaf berarti kita belum sepenuhnya lagi beriman dengan Allah Al-Ghafur. Nah, dan kita termasuk orang yang pemaaf lah atas kesalahan-kesalahan orang, walaupun orang itu kada minta maaf dengan kita, walaupun orang itu berbuat salah kepada kita, kada tahu-tahuan kita dan kada minta maaf dengan kita maafkan. Nah, contoh kita guring misalnya tenang, sekalinya tetangga misalnya kada dapang tante, contoh ya membunyikan kandaan maka knalpotnya jebul misalnya, suaranya nyaring nah terbangun nih gitu nih, nah gitu nih nang tetangga kita nih nyaring mana takajut-kajut kita, anak kita nang halus takipik yo nangis ya. Nah, ya maaf ya inya, walaupun nya kada tahu-tahu, walaupun nya kada minta maaf,
maaf ya ini maklum ya narnya hidup bertangga nah kada usah kita mendatanginya lalu memamai lalu mencabut kekunci kendaraannya lalu membuang itu membuai bakalah ini tuh nah sabar ya namun kita kada tahan nyalah apa namanya sabar tuh apa tuh bukan sekedar kaful adza aja tapi ihtimalul adza sabar itu bukan cuma kada menampiling orang nama orang hual toh tapi menyandang gangguan orang nang mulah hual toh menyandang misalnya sarik orangnya nih lalu bemamayai di rumah seorang aja mau orangnya inya tuh jar misalnya ada di hadapannya ada di rumah aja bemamai malam bini mendengar anak muar benar tetangga kita tuh ini jar nah lalu misalnya hendak menang piring tapi ditahaninya bukan sekedar itu sabar itu napa menyandang gangguan itu ditahani jangan menyarik-nyarik ditahani menyandang jika kita beriman dengan Al-Ghafur tidak ada alasan untuk tidak mengampuni kesalahan. Namun kita wujud-wujud beriman lawan Allah Ta'ala yang bersifat pengampun, ada alasan namun kita kada memaafkan kesalahan orang di situ. Apa alasan kita kada memaafkan inya? Gitu lah. Sedangkan Allah Ta'ala kita hendak menuruti sifat Tuhan loh. Ada orang mungkin aja di akhirat, ini kisah di riwayat lain lah. Orang ini di dunia ini dijolimi orang taus, ini dijolimi orang taus di dunia nih. Lalu orang itu kada sempat minta maaf dan ia kada memaafkan juga. Lalu mati keduanya kan. Pas di akhirat Tuhan tuh masih bersifat bijaksana lagi hendak supaya kedua hambanya ini keduanya jangan artinya salah satunya jangan masuk neraka. Jadi ditawari Tuhan nang dijolimi nih. Jika makukah memaafkan saudaramu nih? Kada aja. Kan ia jolim mana di dunia? Orang kada akan memaafkan. Ya Allah. Lalu ditampaikan Tuhan nikmat di surga. Nang mala ainun rat wala uzunun samiat wala khatara ala qalbi bashar, nang kada pernah dilihat lagi kenikmatannya oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, tidak pernah terlintas di hati manusia kemewahan keindahan surga itu dilihatkan kepada inya nang kana zalim nih. Nah lihat ini nikmat surga. Lalu inya melihat itu ya terbelalak kayak mata ibaratnya. Rela kahikam, ridha kahikam aku beri ini. Asal ikam memaafkan saudara ikam. Ikam masuk surga ini tanpa hisab. Ridha kah? Asal ikam memaafkan kesalahan saudara ikam yang menjalimi ikam. Karena inya melihat kenikmatan surga aku naik, nggih ulun aku naik maafkan. Nah, kalau ikam memaafkan maka ikam masuk surga bighairi hisab dan saudara ikam tadi kada jadi masuk neraka. Masuk surga juga inya kan. Nyaman kalau namun kita nih memaafkan saudara kita, inya masuk surga, kita masuk surga. Inya masuk surga, kita nyaman lagi gitu. Rela lah kita melihat saudara kita masuk neraka. Sedangkan Nabi Muhammad aja kada rela sidin umat sidin saikom masuk neraka. Nabi Muhammad tuh sidin kada rela kalau ada satu orang umat Nabi Muhammad masuk neraka. Kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad,
ternyata kita membiarkan saudara kita masuk neraka. Rela. Nah, kita ngaku cinta lawan Nabi Muhammad, kita kadar rela juga ada saudara kita masuk neraka. Bila ada orang menjalimi kita, kita maafkan supaya ini jangan masuk neraka. Bila kita memaafkan itu, kita akan punya tempat yang paling mulia kena di dalam surga. Masuk surga bigiri hisab. Baikannya Tuhan di akhirat tuh ya, dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala masih lagi ditawarkan Tuhan untuk berelaan bernegosiasi ke orang itu supaya Allah Ta'ala gin kada aku nambahnya tuh masuk neraka. Nabi Muhammad gin kada rela umat sidin masuk neraka, kita rela lah kawan kita masuk neraka, biar inya masuk neraka aja, biar inya gara-gara menjadi onda aja, maulah kayak itu. Mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Acara maulid hadir terus, mendengarkan kisah Nabi Muhammad, tapi kada pemaaf seperti sifat Nabi Muhammad pemaaf, sifat Allah Ta'ala pengampun. Nah, ada kayak itu ya kisahnya. Amun orang menjalimi kita marah, kita maafkan, tapi kita jangan menjalimi orang. Kita jangan menjalimi orang. Nah, orang yang tidak mau mengampuni hanya orang yang ada penyakit di hati. Itu kalimat tidaknya tertinggal. Orang yang tidak mau mengampuni hanya orang yang ada penyakit di hati. Kalimat tidaknya tertinggal. Orang yang tidak mau mengampuni, orang tuh kadang mengampuni, kadang memaafkan, itu orang yang tandanya ada penyakit di hatinya. Nyatanya dulu penyakit dendam, penyakit kesal, sangkal. Dan hati kita bersih lah, dan hati kita ini pemaaf, jangan ada dendam, jangan ada iri dengki lawan orang Islam nih. Ada kalanya karena dendam Yesidin, atau marah yang bersangatan, marah benar, sarik benar, atau rasa tinggi, rasa taharat pada orang nih, ya bisa tuh sebab kada akan memaafkan. Dendam kah lawan orang itu, bisa kada akan memaafkan, atau sarik benar kah, bisa kada memaafkan, atau lebih mulia, merasa lebih mulia daripada orang itu, bisa saya kada memaafkan. Nah, oleh karena itu jangan kita merasa tinggi di antara sama orang Islam nih, jangan merasa lebih mulia. Itu sifat kada bagus sudah di hati, merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia. Dan itu jangan ada di hati kita. Ingatakan gitu, Tuhan Maha Pengampun, Rasulullah bersifat pemaaf gitu nih. Orang yang memaafkan itu pacangan dimasukkan ke surga bighairi hisab, tapi sembahyang jopang lah. Mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pacangan masuk surga artinya nih, ganjaran yang besar nih, pacangan masuk surga. Masuk surganya bighairi hisab pula, sebagaimana yang tersebut dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya ujar Nabi bersabda, apabila hamba berhenti di padang mahsyar, ada sekelompok hamba Allah dikumpulkan di padang mahsyar. Ini kisah sesudah hari kiamat. Lalu ada pengumuman. Malaikat kah nang berseru inilah, orang-orang yang baginya ada pahala atas Allah Subhanahu wa taala, silahkan masuk surga. Itu malaikat nih. Siapa nang diisi pahala di sisi Allah,
silakan masuk surga. Ada pengumuman gitu di padang mahsyar. Nabi ini berkisah, sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah nang disuruh masuk surga ini toh? Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Nah, bila orang ini ketujuh memaafkan kesalahan orang, itu pacangan masuk surga berdulu bisa. Nah, lalu berdiri ya beberapa ribu manusia, mudahan kita tak masuklah orang nang beberapa ribu itu nah, yang dalam hidupnya suka memaafkan orang lain, maka mereka masuk surga tanpa hisab. Kinang oleh kisahkan tadi. Orang kisahkan tadi. Ada kalanya inya memaafkan di dunia, atau bisa juga tadi Tuhan masih menawarkan di akhirat. Apakah ikam memaafkan saudara ikam? Nah, ditampilkan Tuhan surga punayar. Masuk surga ikam bagi hisab. Dan saudara ikam yang dimaafkan itu juga lepas daripada api neraka. Iya. Orang yang terlambat bayar hutang. Misalnya ada orang berhutang gitu nih. Sampai sudah tempo kita tagih, boleh ya Pak menagih lah sudah sampai tempo toh. Sekalinya kan ada duitnya. Nah, atau orang yang pernah mengambil harta kita, atau misalnya ada orang mencuntan harta kita, atau orang yang lambat bayar hutang misalnya. Nah, apabila kita maafkan orang itu, kita maafkan misalnya, contoh misalnya orang yang terlambat bayar hutang ini berjanji seminggu lagi, pas sudah seminggu ada duitnya kan, kita maafkan. Maksud kita maafkan tuh ada kalanya kita beri waktu lagi seminggu lagi kan, kita beri tempo, atau ada kalanya kita lepaskan sekali keberiakan kan hutang ikam itu kan terus lagi dibayar aja, bisa kayak itu. Nah, contoh misalnya orang mengambil harta kita tadi, menjunton harta kita, kita relakan, itu jadi sedekah. Nah, kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nang nyatanya dulu tikus dulu makan benih kita di pohonan. Nah, ya lah, ampangau meisapnya burung pipit memakani. Nah, kita relakan jadi pahala sedekah. Tetapi apabila kita tidak mau lagi menghutangi, bisa hijrah nih mau hutangi nih, misalnya karena inya nih bayarnya lambat atau menunggak misalnya. Nah, karena jarak, nah, ada orang lagi misalnya mau hutangi karena jarak, berarti ya sidin kemaafan kita belum benar-benar ikhlas. Misalnya ada orang mau hutang kita seminggu bayar ya, sampai seminggu kita tagih kadeda aja. Kayaknya minggu kina aja kita, seminggu kina pulang kadeda aja. Seminggu kina aja pulang kita beri tempo, lalu kau bayar. Artinya kita memaafkan, kalau memaafkan nang ini berapa kali kada bayar toh. Nah, tahu-taunya kita pastinya berhutang pulang, jara aku mau hutang ikam ya, kenapa lambat bayar ya? Berarti ya sidin kita itu belum benar-benar ikhlas memaafkan. Belum benar-benar ikhlas memaafkan. Nah, atau kita masih merasa berjasa. Nah, jangan kita merasa berjasa padahal dalam membantu orang itu, karena kita kada kau membantu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga. Apalagi minta imbalan. Aku naik mau tangga ikam jar, tapi kena jar. Bila ikam mengatam beri akulah baras. Nah, bersanyar misalnya. Itu kan minta imbalan tuh bisa riba leh. Nah itu kada ikhlas nih itu membantu. Minta imbalan itu tandanya hati kita
belum sepenuhnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat masuk ikhlas dalam beramal. Beramal ini macam-macam, membantu orang, menghutangi orang lah. Ikhlas lillahi ta'ala itu bang, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kadang mengharap balasan orang, kadang mengharap pujian orang, kadang mengharap imbalan orang. Tapi mun orang memberi, iya kada apa-apa juga diterima gitu nah. Jangan kita mengharap. Nah. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nya mana ini Nabi Musa di paniraman Tuhan? Kalimullah bang. Musa kalimullah, orang-orang yang bercakap-cakap, diberi izin ke Abu Bandir langsung Allah Ta'ala. Nya mana ya? Cuma bertakon nontonnya mana ya? Wahai Tuhan, ya Nabi Musa, siapa hamba engkau yang paling mulia? Allah Subhanahu wa taala menjawab, orang yang aku anggap mulia adalah orang yang punya kemampuan. Maksud kemampuan itulah kemampuan untuk membalas, tetapi ia memaafkan. Nah, kau misalnya membalas tapi dimaafkan. Bahari misalnya kita nih dijolimi orang, disakiti orang. Wah ini kita misalnya nang berkuasa, misalnya kita nang sugih, misalnya nang menyakiti kita tuh, wah ini miskin. Nah, mungkin kita hendak membalas kau cuman kita maafkan. Nah, itulah orang nang aku anggap mulia uji Allah Ta'ala. Orang yang aku anggap mulia, yang inya mampu membalas, tapi inya kada pun membalas, tapi malah ia maafkan. Ia maafkan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah pernah memanggil budak atau pembantunya. Sidin mengiau, ya gulam, wahai gulam, mengiau pembantu nih atau mengiau budak nih sampai tiga kali. Ya gulam, kada menyahuti si budak nih. Ya gulam, sampai tiga kali. Ini menuli, padahal kada tulik. Sampai tiga kali memanggil si budak, tidak menjawab. Kenapa jadi budak kada menjawab? Kena jawab. Kemudian didatangi oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Si budak tertawa, malah tertawainya. Jangan tertawa. Ditawakannya Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya, "Kenapa tertawa wahai budak? Kenapa jadi tertawa? Kukiau tiga kali kada menyahuti, malah mongot ibaratnya di sini, malah menawakan aku." Si budak menjawab, "Aku tahu kalau engkau pemaaf. Ulun tahu sifat piannya pemaaf, kada pacangan sarik, walaupun kada disahuti. Makanya ulun kada menyahuti." Ini menunjukkan Sayyidina Ali itu orangnya bersifat hilim, kada pemarah dan pemaaf. Karena Sayyidina Ali ini mencontoh akhlak Rasulullah. Yang berhubungan dengan diri sidin kada sarik. Tapi kalau berhubungan dengan agama Islam dihina, sidin sarik. Nah, aku tahu kalau engkau wahai Tuhan pemaaf. Makanya ulun santai aja, mengolir aja dikiau kenapian pemaaf. Nah, kita contoh aja dalam rumah tangga nih, ya anak nih. Nak, sibuk main HP ya anak nih. Nak, kada menyahuti. Padahal si anak tuh wajib menyahuti abahnya bil bekiau. Bila kada menyahuti berdosa. Mun kita sebagai anak lah, bila dikiau kuitan jangan menolak. Harus kita sahuti dan kita datangin apa bah.
Kenapa perlu bah? Itu kalau kita. Tapi kalau kita punya anak ini sibuk dengan gawiannya, kita lihati juga. Amunnya sibuk nih pacangan kada hakun juga, jangan kita suruh tembuat nyebu dosa benar ya. Amun seandainya kita kiau nak pina manuli, kita mohon kepada Allah Ta'ala dalam hati, ya Allah ampuni dosa anak ulun, karena inya kada menyahuti ulun, ampuni. Jangan gara-gara inya kada menyahuti ulun inya masuk neraka. Ampuni ya Allah. Ujar habar dari kada dapangnya membaca di manakib sin, dari pandir dari orang ke orang. Guru bangil tu jar kan anak sidin banyak tuh. Tapi lebih dari 10 kalah. Sidin kan kada pernah jang nyuruh anak sidin menyuruh nang napa menggawi napa mau menyuruh sembayang ya tamang Allah. Nyuruh nang napa misalnya nukar apa. Pernah sekali aja menyuruh anak waktu guru sekumpul hendak bulik kah. Nah lalu disuruh sidin anak sidin untuk mengantarakan guru sekumpul itu aja sekali aja. Karena para wali-wali Allah Ta'ala itu menjaga benar jangan sampai anak itu durhaka lawan seorang gitu nah. Jangan sampai anak itu namun kita suruh harunya kata kaum menggawi seorang kita harunya berdosa. Nah jadi berpikir-pikir kita mun kita suruh inya kada kawajo menggawi lo binainya berdosa kena karena kadang menyelaksanakan perintah kuitannya. Jadi seandainya kita kiau aja anak kita lalu inya kada menyahuti, inya menang arai cuman keliru menyahuti, kita maafkan kan dalam hati, ya Allah ulun maafkan kesalahan ulun, jangan disiksa inya, ulun ridha inya wan inya. Nah kita nang pintar-pintar gitu nah. Nah dan jangan sarik dari sini, karena Sayyidina Ali ini kada sarik lawan budak nih. Lalu Sayyidina Ali berkata kepada si budak toh, kalau begitu engkau aku merdekakan karena Allah Ta'ala. Ikan merdeka sudah wahai budak, jadi kada lagi jadi budak, bebas jadi ikan mana tolak. Bah budak menghitung yang kada kau diperhatat, kada kau dipertahankan, mantang petuanannya kada penyarikan, mengolerinya kan, disuruh koler juga, diharagu maulah beban juga, bik merdekakan sekali, yalah. Mun budak itu harus diharagu atau jual aja sekali. Nah, disuruh koler juga. Yalah. Dimamai seorang kada penyarikan juga, misalnya namanya nih. Petuanannya nih. Baik jual aja tuh merdekakan aja sekali. Nah, kalau begitu engkau aku merdekakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Islam itu ibaratnya kurang menyukai perbudakan. Makanya dalam Islam itu kan menyuruh memerdekakan budak. Nah, alhamdulillah sekarang enggak ada lagi perbudakan. Nih. Nah, wallahu a'lam bissawab. Allah Ta'ala juga yang lebih mengetahui dengan yang sebenarnya. Ya intinya mudah-mudahan kita setelah beriman dengan Allah, kita yakin dengan Allah Tuhan kita Maha Pengampun, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita juga kawa menuruti sifat Rasulullah, akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala pengampun. Mudah-mudahan kita bersifat pemaaf, pengampun, wabil khusus kepada orang-orang yang misalnya ada berbuat salah kepada kita atau zalim kepada kita. Nah kita maafkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن
Rahmanur Rahim. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul